Jadi di bayi kita sudah cacat sejak 1945 karena kita memilih menjadi makhluk yang bukan anaknya bapak ibu kita, gitu ya Pak Muzamil ya. Oke, kita milih menjadi bayi tabungnya Belanda, sehingga perilaku kita kemudian menjadi Belanda, tidak seperti bapak ibu kita dan mbah-mbah kita. Itu gampangannya gitu. Itu di bidang konstitusi, hukum, perilaku budaya, bahkan cita-citanya juga bukan cita-cita seperti bapak ibu dan mbahnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang lahir 45 adalah cita-cita Belanda, cita-cita Barat gitu. Satu. Nah, kalau kita ngomong kontinuasi dan adopsi, sebenarnya di dalam kontinuasi yang berlangsung itu terdapat adopsi dan terdapat kontinuasi. Jadi maksudnya hidup kan tetap kontinuasi ya, tapi dek iki nerusno lagune sing wingi apa nggawe lagu anyar kan gitu. Kalau saya boleh bikin periodisasi, jadi sebelum Demak itu saya menyebut, nggak usah jauh-jauh sampai ke Aji Saka ya, pokoknya Singosari, Kediri, Mojopahit itu saya sebut itu peradaban atau kurun ijtihad. Kemudian Demak, Mataram, kemudian Demak itu sudah mulai mu'alaf. Jadi ijtihad, cari Tuhan, cari kebenaran, kemudian dia mu'alaf, mulai ketemu Islam dikit. Tapi dalam waktu cepat menjadi Mataram sehingga kita terpeleset ke era Klenik. Jadi ini era musyrik sebenarnya. Kemudian begitu kita merdeka, kita masuk ke era jahiliyah. Sampai hari ini. Oke, ini saya tolong diingat-ingat ya, ini saya bikin baru ini. Anyar, tapi saya akan jelaskan. Satu, pertama ijtihad, nomor dua mu'alaf, nomor 3 musyrik, Klenik, nomor 4 jahiliyah. Oke, saya akan pakai parameter. Kenapa saya sebut ijtihad? Itu kan Hindu, Buddha dan Hindu-Buddha. Jadi teman-teman kelompok Buddha dari sebuah vihara di Jakarta datang ke Mojopat Sawat dan mengatakan dengan terang-terangan di Mojopat Sawat, Cak, ini yang kami peluk ini bukan agama. Yang kami peluk ini adalah contoh dari orang yang baik yang kami anut. Jadi dia mengerti bahwa kalau agama itu ciptaan Allah, kalau ciptaan manusia namanya bukan agama tetapi ijtihad, mencari Tuhan. Nah, jadi selama Mojopahit dan sebelumnya dari Singosari, Kediri, Kauripan, Galuh, Sakpiturutu itu kan masih masa ijtihad di mana orang golek sapa to ya Gusti Allah ki sapa Nabi Ibrahim. Terus ada Dewa Surya, nah, Ibrahim kan ketemu gitu, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa. Akhirnya disimpulkan dari semua itu ketemu ada 3 dimensi atau sifat utama, yaitu yang menciptakan, yang memelihara, dan yang merusak, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Saya menyebut ijtihad karena mereka beritikat baik mencari siapa Tuhan itu, yang berkuasa sebenarnya siapa. Jadi karena mereka belum dikasih tahu sama Tuhan, ya mereka ketemunya cuman itu. Beruntungnya Anda adalah Anda sudah dikasih tahu langsung sama Allah melalui Al-Quran. Nah, karena Quran kan ya podo ae, kan gitu. Maka saya sebut era ijtihad. Dan era ijtihad itu kemudian ketika sampai di Majapahit, konstitusinya bernama Kutaramanawa itu. Mereka masih belum detail memahami manusia. Kemudian datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, sehingga manusia Jawa dan bangsa Nusantara menjadi mu'alaf. Sehingga seluruh perjalanan politik dan kekuasaan atau birokrasi dan pembangunan selama Demak itu dipandu atau dirujukkan kepada pengetahuan para aulia. Jadi menjadi transformator atau katalisator dari Allah ke negara, ke kerajaan, yang namanya Wali Songo. Maka saya sebut mu'alaf.
seperti yang diceritakan Pak Muzamil tadi, bahwa kasus Abu Bakar dipilih itu juga terjadi di Demak, bahwa semua raja-raja Demak sampai menjelang Mataram semua sebenarnya diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Gitu. Maka saya sebut ini era mu'alaf, artinya Islam belum sampai ke aplikasi-aplikasi kultural, belum sampai pokoknya belum sampai mancep temenan. Kemudian diminumlah air cengkir tadi itu, air degan tadi itu, lagi gede pemanahan, banyu adeg-adegan, ya. Kemudian ternyata yang menjadi raja adalah yang membela Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir dari gangguannya Arya Penangsang, yang Syiah, dan si Hadi Wijaya atau Joko Tingkir adalah Sunni, aliran NU. Nek saiki gitu. Nah, begitu ini Gus Durnya lari ke Banyumas, Gus Durnya itu maksud saya mbahnya Gus Dur, namanya Pangeran Benowo, dan itu yang dulu saya pakai untuk ngapusi Gus Dur ben dadi gelem dadi presiden. Saya menyebut riwayat si Raden Pangeran Benowo ini, sampean punya hutang politik, sampean harus kembali ke keraton karena mbah sampean dulu meninggalkan gelanggang politik karena tidak kerasan kepada konflik antara bapak dengan Arya Penangsang, anak angkatnya dengan Arya Penangsang. Terus Gus Durnya pergi, lah kok aku cak lho sampean turunan sing nomor 12, aku jadi ngawur. Tapi ternyata tak hitung bener katanya, ternyata bener yang turunan ke-12 gitu. Nah aku turunannya sopo, kapan-kapan tak kandani. Waduh karo Muzamil. Turunannya demit gitu. Mulanya ngomong metutu ya. Jadi nek aku iki demit sing senengane njero gua, iki demit sing senengane blagrak nang ndi ya. Kena srengenge terus dadi akhirnya melonjak-lonjak itu. Nah, biasalah apa. Oke, tak terusno rek. Ini tadi kan ngomong ijtihad kemudian mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena dia belum sempurna Islamnya. Sunan Kalijogo berjuang luar biasa. Yang belum sempurna itu pun masih awet sampai hari ini dan luar biasa menjadi kekuatan sejarah umat Islam. Nah, begitu pindah kekuasaan dari Demak ke Mataram, maka backing politik atau rujuk marjak politik Mataram tidak lagi Wali Songo tetapi Klenik, yaitu sesuatu yang sebenarnya sampai hari ini tidak dirumuskan kecuali secara versi-versi, yaitu setting spiritual atau kebatinan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, yang semua orang membiaskannya dengan Nyai Roro Kidul. Nek Nyai Roro Kidul jane dudu Kanjeng Ratu Kidul, itu adine ya padha ayune. Dan Gus Dur SMS Nyai Roro Kidul dikongkon jilbaban. Dan jadi saiki nek kon nang laut kidul pokoknya angger ana sret kok kayak jilbab, berarti Kanjeng Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul. Jilbabe kadang kuning, kadang putih, kadang biru, meh padha karo banyune sak piturute. Nek gak ono ya karang-karangan dhewe kaya ono. Baru cerita nang tangga-tanggamu aku mangdelok. Wong ya gak iso verifikasi toh ya. Ya sama dengan Kiai 3 Jogja tadi kan ya. Gak iso dicek adalah apa ya, tak gak sekaro rek. Oke. Jadi pindah ke kebatinan, berarti kalau pakai istilah Islam dia punya kecenderungan syirik, dan itu berlangsung sampai hari ini sebenarnya. Dan itu syarat saya kepada Gus Dur dulu, Gus, sampean saya usahakan bener untuk menaklukkan Golkar dan P3 dan Pak Harto untuk supaya PDIP kalah, sehingga sampean yang jadi presiden Mega kalah. Iya, sampean jadi presiden Habibie mundur, Mega kalah, Gus Dur tadi. Tapi syarat saya, Gus, sampean tidak boleh meneruskan tradisi Klenik atau syirik
dengan koalisi dengan Nyai Roro Kidul kan gitu. Itu saya mengucapkan di sebuah hotel namanya Hotel Mulia yang sangat mahal di Jakarta, beberapa 2 jam sebelum pemilihan Gus Dur akan jadi presiden. Terus Gus Dur jawab, Nyai Roro Kidul wis beres aja. Beres ya napa wis tak SMS. Lu sampean kandhane apa? Wis tak kon jilbaban. Ya apa coba musuh Gus Dur iki. Ono kok iso lu mbayangno. Jadi Gus Dur iku mesti ndelok gambare Pangeran Diponegoro mbayangno. Nek helman ya apa ya. Ngwakale Gus Dur iku ya Allah. Sing gak ya wis. Oke, saya teruskan. Itu era klenik. Kemudian cucunya Panembahan Senopati mencoba memualafkan kembali, mengislamkan kembali dengan mengubah tahun Jawa menjadi tahun tahun Hijriah, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian dibubarkan lagi oleh cucunya berikutnya, oleh Amangkurat 1, 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian era klenik atau era musyrik ini kemudian sempurna menjadi Republik Indonesia yang era jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahiliyah itu cirinya adalah penyembahan berhala. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada masjid atau tidak ada masjid. Tidak ditentukan apakah ada patung atau tidak ada patung. Jahiliyah itu tidak ditentukan oleh ada gedung atau tidak ada gedung. Jahiliyah itu ditentukan oleh cara berpikirnya manusia terhadap lingkungannya, terhadap yang ditanganinya. Karena masjid bisa diberhalakan, Islam bisa diberhalakan, sholat bisa diberhalakan. Jadi cara berpikirnya sangat materialistik. Bahkan manusia, kata Pak Muzamil, tidak dibedakan kualitasnya antara profesor atau ulama atau bajingan. Jadi demokrasi itu begitu materialistiknya. Terus pokoknya menungsa itu ongko, wis toh. Jumlah, pilkada itu jumlah, gitu toh. Itu berhala yang puncak udah itu. Luar biasa. Dan kita penganutnya. Nah, maka saya sebut era jahiliyah. Apanya yang tidak jahiliyah coba? Jadi kalau saya teruskan ke Pak Muzamil tadi, semua yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya memang wajar terjadi. Ya memang ini yang dikehendaki ya Muzamil ya. Lah memang bikinnya gitu ya, jadinya begitu, mau apa lagi? Wong bilangnya Pancasila tapi tidak menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa di dalam praktek hidupnya. Tidak pernah istikharah, tidak pernah Tuhan dijadikan pertimbangan utama langkah-langkahnya. Kan gitu. Ini kalau saya belokkan ke kepemimpinan tadi. Yang tadi Pak Muzamil kurang menjelaskan adalah kalau kamu meminta kekuasaan atau mencalonkan diri jadi pemimpin, maka Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kamu lakukan sebagai pemimpin. Kamu celaka atau tidak, Tuhan nggak urus. Tapi kalau kamu disuruh menjadi pemimpin oleh Tuhan melalui rakyat misalnya, maka Tuhan akan membantumu ikut bertanggung jawab karena inisiatornya adalah Tuhan. Tapi kalau kamu mencalonkan diri, inisiatornya adalah kamu sendiri, ya sekono lakonono dewe. Tuhan tidak urusan. Ini ceritanya. Ini sebenarnya tidak hanya pemimpin, ya awakmu bareng, aku bareng. Saya kira di Ma'iyahan entah tahun berapa saya pernah mengatakan, kon enak jadi direktur atau jadi sopir truk. Kon misalnya nggawa barang nyopir truk teko Jakarta nang Banyuwangi, kon karep sing kok pilih kon direkture, kon sing nyopir truk tutuk Banyuwangi, opo kon dikongkon direkturmu kon nyopir truk nang Banyuwangi, sing di sing kok pilih. Yang menjadi pertimbangan adalah kalau kamu nyopir truk-trukmu sendiri, keputusanmu sendiri, kok gode, kok sopir-sopir dewe, kok kon dirampok di dalan, ya tanggung jawabmu dewe. Ya tak gak? Ngelimpang gak ngelimpang ya urusanmu dewe. Tapi nek kon dikongkon karo direkturmu, dikongkon karo majikanmu, karo jeraganmu, maka kalau kamu mendapatkan sesuatu, entah musibah entah apa, yang tanggung jawab adalah
direkturmu. Jadi awakmu urip iku karepmu tak karepe Gusti Allah. Sing saiki ditentokno mulai saiki. Nek iki karepmu dhewe ya kono sakarepmu mlaku-mlaku engko kan petor-petor dhewe. Lesu-lesu dhewe, petot-petot dhewe. Nek kon bahagia-bahagia dhewe. Tapi nek kon iku urip iku konsepe dikongkon Gusti Allah, kan beres. Sampeyan sing engken kok. Lah ngono to karya. Nek ana apa-apa lak ngono to. Sampeyan sing engken. Kula lak nganut kula sami nawaton. Ya sampeyan tulungi mosok mboten. Lah ampun nek mboten nulungi sampeyan ngengken-ngengken. Ngono to. Bener tak kare? Lu yo gak kok terus kon iku nang Gusti Allah yo gak, aku mek ngomong dengan bahasa Jombang. Ngono ta kok terus engko kon mari sembayang terus awas nek gak nulungi. Kayak pedagang batik ndek Pekalongan lho. Cina kiwa tengene lho payu kabeh. Dek iki rada angel payune. Akhire dek sembayang. Ya Allah, itu Cina-Cina tetangga saya itu ya Allah mabuk tiap hari, tidak pernah sholat, makan babi, laris dagangannya. Saya ini selawatan, wiridan, bangun pagi sholat subuh, duha, sholat sunat. Kok alot sih? Pokoknya dinten niki menesuk kula iki kudu mbayar sekolah anak kula rada larang. Nek sampe dina iki engko gak payu, wis kula tak mangan babi mawon. Ngono deh. Ayo kan nek kepengin memfeta komplit Gusti Allah ngono kan. Mangan babi lah aku. Ya. Lha mergo Gusti Allah iku apik rek, ya dikabulno. Gak mergo wedi kon mangan babi. Tapi karena dia cinta, sayang, dan dermawan kepada mulak ngono sih rek. Jadi jangan lupa urusannya itu kedermawanan lahir dari kasih sayang. Kasih sayang itu buah dari cinta. Dan urusanmu dengan Allah itu sejak awal memang urusan cinta. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi asal usulnya iki mergo tresno ta gak tresno. Saya ulang lagi cerita yang sudah ratusan kali ono wong penyembah berhala, karena ini era kita era berhala ya. 84 tahun ure loro, selama hidup dia menyembah berhala, sehingga ketika dia loro nemen itu dia sambat ngene-ngene nang brahalane. Kula pun nyembah sampean 84 tahun sampean tolong pokoknya niku mboten kuat temen loro kula sakniki niki pun serada miring-miring kula nek mlaku niku kula watuk untune katut. Wis mboten sampean waras napa ngono ngomong bela jenenge watu ya meneng ae ya. Suwe-suwe dhek jengkel, nek sampean mboten nulung mungkin kula nyembah liyane lho. Terus dhek takon dhewe, sapa ya liyane? Sing jare Allah iku. Malaikat Jibril krungu langsung to. Lho, sapa ngomong Allah iku? Sing jare Allah iku lak ngenyek. Iku lak padha karo ngene. Presiden kita itu sapa jenenge rek? Lak ngenyek sih. Lak ngenyek sih ngene iku. Ngerti? Jadi kan ngerti teater ya, uslub ya, ngono iku. Lak ngenyek ngono iku. Sapa ya? Lak ngenyek ngono iku. Jadi kan aku nyembah sing jari Allah iku. Lho, jari Allah iku lah. Jibril tersinggung, langsung bilang, "Ya Allah, itu ada makhlukmu yang kurang ajar. Dia menyembah berhala gini-gini tidak dikabulkan, tidak disembuhkan." Terus dia bilang, "Kalau nggak disembuhkan nanti saya akan meminta kesembuhan dari yang katanya Allah itu." Ya Allah, engkau dibilang yang katanya Allah itu. Aku yang menyembahmu sepanjang hidup, ya malu ma'yuk marun, aku tersinggung dan aku memohon jangan disembuhkan sakitnya. Ngono Jibril. Jibril yang sangat halus lembut, kali itu sangat keras. Gusti Allah mesem, lapo bril. Wong kon biasa jembar kok lagi metu-metu lah. Ya Allah, aku tidak melakukan apapun kecuali bertasbih kepadamu ya Allah. Maka aku mohon dengan sangat kabulkan. Karena aku sakit hati engkau disindir seperti itu. Bril, ngene lho, jarene.
Terus nyuluke ya apa? Nganggo dik ngono. Ya kan iku ya. Niku ya aneh rek. Masa dik Jibril. Seneng aku ndelok arek seneng. Semakin banyak mayan, semakin lali utang. Real. Sik tak ngene lho. Iku 84 tahun nyembah brahala terus loro njaluk waras gak diwarasno. Terus mari ngono njaluk aku, cek aku marasno dek. Terus nek gak tak warasno, bedane aku karo brahala iku apa? Oh nggih ngono iki ya. Terus mlayu langsung manjus mari set. Jadi Allah itu memang menciptakan satu pola kehidupan yang dimensinya tuh luar biasa banyak. Jadi banyak kemungkinan dalam hidup itu. Aku nak cerita ngene iki iso dawa apa. Ini ilmu psikologi sebenarnya, tapi kan aku gak kuliah psikologi. Tapi contoh-contohnya sangat banyak. Jadi dalam hidup kita akan menjumpai banyak dilema-dilema seperti itu. Itu. Nah, ini saya kembali ke yang era-era tadi. Nah, kalau Pak Muzamil mengatakan kan, ya wajar memang yang sekarang kita sembah itu berhala. Sekarang nyun sewu ya, kita sebagai orang Islam saja bisa menjadi penyembah berhala. Yang kita berhalakan itu adalah Islam. Bisa enggak? Jadi Islam di Gusti Allah no. Sholat di Gusti Allah no. Betul enggak? Misalnya kita tidak waspada, sholat itu cara apa tujuan? Sholat itu jalan untuk pencapaian. Jalan. Kalau kita pamerkan sholat kita, kalau kita bangga bahwa kita sholat, kita kan membanggakan jalan, bukan membanggakan pencapaian. Kan sholat itu cara untuk mencapai satu tingkat akhlak, kesolehan, dan tanha anil faksha wal mungkar. Kan begitu rumusnya. Jadi orang sholat atau tidak belum merupakan parameter dari keislaman seseorang. Saya tidak mengatakan sholat jelek, dan saya tidak pernah mengatakan ndak usah sholat, ndak. Kayak di YouTube iku ono MH melarang sholat, menganjurkan orang tidak ada ono ngono iku. Aku kepengin ngono iku ono sing akeh. Ono iki mang aku diduwi cak yo sing ono Facebook jenengku. Sak fotone pokoke aku sih. Aku ngono iku gak apa-apa, baba kon ayo. Kon nek nguyuh gak iso leren kapok kon. Kata wis mari begitu wis celonoan metu meneh. Ya apa kon ayo. Wis wudu sembayang kait rakaat pertama lho kok metu kon kapok kon. Wis gak apa-apa kon sak karepmu sak nganut ae. Urusanmu gak karo aku, urusanmu karo sing duwe aku lak ngono ya. Ngono rek. Wong aku iki nganut karo sik aku iki mek buruh rek. Aku iki diurus karo majikanku, nek kon lapo-lapo nang aku kan urusane karo majikanku, aku lak mek nyupir truk. Tak ngono to? Nah, nek sampean punya pedoman seperti itu, Allah membela kamu. Tapi karena kamu terlalu suka sama kehendakmu sendiri, kemauan sendiri, desainmu sendiri, cita-citamu sendiri, maka ya tanggung jawab dewe. Sekarang kalau Indonesia mau minta tolong kita, lah sampean dewe sing njaluk ngono kok ancane. Lah saiki njaluk tolong aku lah apa sampean? Wong ancane sampean niat koyo ngono kok. Gawe Pancasila tapi gak ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan orang yang mengatakan ini bukan negara agama. Lu memang bukan negara agama secara konstitusional, tetapi secara substansial satu-satunya negara yang berketuhanan yang Maha Esa cuma Indonesia. Lalu nek ketuhanan yang Maha Esa ndak ada hubungan karo agama, terus Tuhan capo apa sih kok maksud itu? Lu kalau ketuhanannya Maha Esa ya apa gelem gak gelem ya iku agama jenenge rek. Ngerti nggak definisi agama? Agama siapa yang menurut Anda berhak bikin agama? Kalau malaikat, nabi, rasul, wali, sampean. Nek kon sing gawe jenenge klub sepeda. Apa meneh rek? Paguyuban, ya. Kalau menungso parpol, itu bikinan manusia. Kalau agama, ya apa meneh? Nek agama ya
Ono mana nek wong modern lucu, ini agama samawi, agama ardi. Oh, jadi ono agama sing bukan bikinan dari langit toh. Ya apa sih karepe wong-wong? Wong modern ku aneh-aneh pikirane. Kene iki sigar. Misalnya ono dibagi ini kesolehan sosial dan kesolehan pribadi. Ya apa karepe iku? Lagi sigar. Ya nek soleh pribadi gak soleh sosial itu jenenge gak soleh, rek. Soleh iku ya jangkep. Nek gak jangkep iku gak soleh. Ya apa sih kon niku? Kok ana kesolehan pribadi, ana kesolehan sosial. Yo gak yo. Ya nek gak soleh secara sosial gak soleh jenenge karo awakmu dhewe tok. Zalim iku jenenge. Iku kaya iklan apa sih bakat itu? Bakat itu tidak dikasih tapi diraih. Terus gambar, musik. Bakat itu omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah kita tidak pernah menyerah. Lu nek tidak pernah menyerah itu jenenge tekad. Goblok, aduh. Ya nek bakat iku duduk tekmu, bakat iku jenenge gawan bayi. Kon dikai sadurunge lahir kon wis didaftar dikai iki. Masih kon gak sinau kuliah musik kon iso gitar iku jenenge bakat. Ya apa sih kon iku? Kon iku nek wis seneng karo sak kata, iku kok elek-elek kata-kata liyane. Lak ngono wong saiki. Ku nek wis seneng karo satu tokoh iki apik top di Gusti Allah no liyane setan kabeh. Lah ngono saiki. Saking senenge tidak pernah menyerah. Hidup itu jangan pernah menyerah. Ku saking fanatike jangan pernah menyerah. Semua kata itu diterjemahkan jangan pernah menyerah. Bakat tidak pernah menyerah. Duduk bakat iku jenenge rek. Ya apa sih kon iki? Iku jenenge tekad. Ya apa arek-arek iki? Iki wong modern kok uculan uteke. Ucul rene, ucul ngono sih. Kayak itu tadi kayak Pak Musamil. Lho ya apa sih? Wong dibayar kok memerintah. Loh, nek ancane gak penting kata, kan berarti ndak penting Pak Musamil. Kalau roen ya ro'iyah, kalau amir makmur, kalau imam makmum. Lah ngono sih. Nek murid murad, nek guru siswa. Guru kok karo murid. Loh, nek ancane kata gak penting, nek ngono bapakmu tak sebut sak karepku. Ya apa Darsono kabare? Ayo jajal aku ketemu bapakmu. No, nang dino awan-awan ngono. Murid-murid tak gak kon. Kalau memang kata tidak penting, ayo wis. Indonesia cari wong Madura. Alasane sesungguhnya kata adalah yang ada dalam hati. Bener Pak Muzamil, bener, cuman api ojo adek selawatan. Enggak kepada arek-arek kan. Iku suara lak cocoke ngernet saya kira. Lah apa kadek nyanyi barang. Arek-arek iku. Gini loh, teman-teman ini bener saja tidak tepat gitu loh. Sebenarnya kan bagus tekad itu, orang tidak pernah menyerah, pokoknya never give up. Apik toh. Cuman gak usah ngelek-ngelek liane. Gitu loh. Terus sesuatu yang bukan dia kamu dia-diakan. Bakat yang sebenarnya adalah tidak pernah menyerah. Itu bakat itu. Nek bakat iku masih kon gak lapo-lapo tetep iso wong bakat kok. Wis temokno lah kan. Mulane awakmu milih fakultas kan berdasarkan identifikasi masing-masing kamu terhadap bakatmu. Betul enggak? Ana wong punya kecenderungan sains, ana wong punya kecenderungan seni, ana wong punya kecenderungan spiritual kan gitu. Iku jenenge bakat, dalam bahasa Arab namanya fadilah. Keistimewaan pada masing-masing orang. Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Ojo terus kok rameno. Apa sih bakat itu? Gak enak cangkeme iki lho.
Mbok upama anjane kon bener ya mbok wis ngomong iku aja adik gak nyenaki ngono po. Gini bro, ngono misalnya ngono ya gini bro. Sebenarnya bakat itu kan yang penting kita nggak pernah menyerah. Nek ngono kan salah tapi gak ngelarani hati. Iki wis ngelarani hati salah. Bakat itu omong kosong. Ngono ya. Wis. Wong saiki ki ya Allah saking melarate. Saking melarate duwe woh sitok oleh nglamuti gak karu-karuan. Terus liya-liyane dielek-elek kabeh. Begitulah mereka berideologi, begitulah mereka bersastra, begitulah mereka bermakalah, begitulah mereka berideologi, begitulah mereka mengurusi negara, begitulah mereka beragama. Nek wis rajin salat iku ndelok wong liya ku elek kabeh. Kita mboten. Angger mari teko masjid ndelok sembayang. Ngita ya ta? Ngene iki lho wong-wong iku ya Allah, ya Allah. Seharusnya setelah kamu rajin sholat, kamu menjadi lebar dadamu, menjadi jembar hatimu, menjadi ombo pikiranmu lak ngono sing kudune. Sehingga kamu ngene, wingin Dek Pak Belan iku Pak Camat ngomong ngene ya, kan tak kabeh tak jak ngomong Pak Camat ngomong pokoke rek wong kang soleh kumpulono. Oke, tapi aku kepingin ngejak awakmu ndelok-ndelok kiwa tengene ya. Urip iku gak ndelujur ngono iku rek. Bal-balan iku kudu ngiwa nengen ya ta gak. Kadang mundur barang. Bayangno nek bal-balan Siratal Mustaqim. Pokoke lurus. Wis ya apa? Dadi kan kudu ngene to, nek kon kanan kudu diagonal, to nek striker tengah ya kudu lurus. Dadi kowe pokoke gak oleh kok menggo didik. Maka jalan yang lurus jangan dipahami secara material. Kalau material benar-benar lurus tuh gini, tapi kalau substansial lurus itu selalu pada rel nilainya Allah kan gitu. Nah lurus material kan gitu. Kayak demokrasi ini kan material sekali. Dan tujuan hidup kita semua material. Agama kita materikan. Swarga loh dipahami secara materi. Lah bisa. Jadi cita-citamu terhadap surga pun itu berdasarkan cara berpikir keduniaan dan materialmu di dunia. Jadi di swarga engko kan selalu ngomong badi toh. Apa dididik badi, apa dididik pahala, Pak? Aku gak ngarani pahala gak apik. Pahala itu penting. Cuman caramu ndelok pahala iku koyo ndelok badi ndek pasar. Wah, iki aku mari umroh iki aku. Berarti misalnya ini wis ono Pak Muzamil apa yang mencari ilmu sesaat di sebuah majelis. Apa Pak Muzamil? Hadisnya At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanatin. Coba. Iki nek kon material, berpikirnya material, berpikir berhala, dan itu umum sekarang. Tafakur sesaat itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah setahun. Coba. Jadi kon ngene disopo meneng ae. Iki lak gak nek saatan kan ngene tok wis ngene. Iki gak ngene suwe. Pada saatan saja lebih baik dari ibadah setahun. Jadi nek kon ngene 5 menit bebas sembahyang 10 tahun. Itu kalau berpikir materialistik. Dan ini loh yang harus kita kritik pada era jahiliyah itu, kita tuh berpikir materialistik. Semua kamu materikan, padahal seharusnya semua materi kamu rohanikan. Uang yang material itu kamu rohanikan dengan dipakai untuk berbuat baik. Dunia ini materi, maka akhiratkan supaya ada transformasi materi ke rohani. Kan ngono jane urip iku. Makanya amal soleh nomor 1. Tidak penting kamu kaya atau miskin, yang penting uang yang ada padamu, harta yang ada padamu, kamu rohanikan, kamu abadikan, kamu kasih nilai akhirat, maka dia menjadi abadi. Kan cedong niku jane. Nah sekarang tuh era jahiliyah, paham enggak?
Aku takon, semua program mengenai infrastruktur nyeleh duit gak sampai 2 tahun wis 4.000 triliun piro iku. Itu semua untuk tujuan apa? Kecuali berhala. Bener nggak? Semua berhala. Dan tidak ada yang berpikir martabat bangsa. Gak ada yang berpikir, aduh saya tidak paham sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini. Kok menungso apa lo badi ini kon koyo ngono iku. Badi apa ora gak paham aku. Sing kok ora iku apa? Kon ku untung apa? Tepake iku apa gak paham. Ora apa? Kok kita bunuh diri bareng-bareng kayak gini ini. Teman sekalian. Oke ya. Jadi maka pemimpin tadi intinya nomor 1 adalah bukan pada siapa presidennya. Tadi Pak Muzamil mengatakan nggak ada punokanya. Ada Pak Muzamil, lengkap punokawannya, negarawannya ada, panembahannya ada, kerisnya ada, pusakanya ada. Kita masih lengkap semuanya, kita masih punya. Cuman rakyatnya dan yang sekarang mengurusi negara itu nggak bisa ngelihat kecuali benda. Bener nggak? Nggak bisa lihat negarawan iku apa gak ro. Gak bisa ndelok wong dia tidak cukup pikselnya, tidak cukup resolusinya, tidak cukup softwarenya. Wong arek-arek ku cek Windows 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang menjadi versi terbaik dirimu. Puasa mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan dan kontrol dalam kehidupan kita. Dengan menahan diri dari keinginan sesaat, kita dapat melatih diri kita untuk menjadi lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih sadar akan kebutuhan sesungguhnya kita. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam konsumerisme berlebihan dan pencarian kesenangan instan yang seringkali hanya membawa penderitaan jangka panjang. Puasa juga merupakan momen refleksi dan introspeksi. Saat tubuh kita dalam keadaan lapar dan haus, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Kita menjadi lebih berempati dan lebih peduli terhadap kesulitan orang lain, karena kita secara langsung mengalami bagaimana rasanya kekurangan. Puasa dapat dianggap sebagai sebuah perjalanan spiritual yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Dengan mengendalikan hawa nafsu kita dan menghindari kerakusan, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih dalam. Puasa bukan hanya sebuah praktik keagamaan, melainkan juga sebuah pelajaran hidup yang berharga. Ia mengajarkan kita untuk melampaui keinginan duniawi yang tidak penting dan untuk mencari kedamaian yang lebih besar dalam kesederhanaan. Puasa adalah sebuah jalan untuk menjauhkan diri dari kerakusan, dan dengan demikian dari segala bentuk kerusakan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perilaku yang tidak terkendali. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus secara fisik, tetapi juga tentang menahan hawa nafsu secara spiritual. Ini adalah sebuah perjalanan dalam menguji ketahanan diri kita, mengasah kesabaran, dan memperkuat kontrol diri terhadap hasrat duniawi yang mungkin membawa kerusakan. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus secara fisik, tetapi juga tentang menahan hawa nafsu secara spiritual. Ini adalah sebuah perjalanan dalam menguji ketahanan diri kita, mengasah kesabaran, dan memperkuat kontrol terhadap hasrat duniawi yang mungkin membawa kerusakan.
Kerakusan salah satu bentuk hawa nafsu yang paling merusak. Ketika seseorang terjerumus dalam siklus kerakusan, mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Mereka akan terus mengejar kepuasan materi dan hedonisme tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjangnya. Dalam proses ini, mereka dapat merusak diri sendiri, hubungan mereka dengan orang lain, dan bahkan dengan lingkungan di sekitar mereka. Puasa adalah upaya sadar untuk mengatasi kerakusan tersebut. Dengan menahan diri dari makanan, minuman, dan perilaku lain yang tidak sehat, kita menolak untuk terjebak dalam siklus keinginan tanpa henti. Puasa mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, menghormati batas yang ada, dan mengarahkan energi kita ke hal yang lebih bermakna. Selama bulan puasa, kita diajak untuk merenungkan nilai spiritual dan moral yang lebih dalam. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki kesalahan, dan merencanakan perubahan positif dalam hidup kita. Dengan memperkuat kontrol diri dan menumbuhkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Melalui puasa, kita juga belajar untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ketika kita merasa lapar dan haus, kita menyadari betapa beruntungnya kita memiliki akses terhadap makanan dan minuman setiap hari. Ini menginspirasi kita untuk lebih berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung, memperluas cinta dan kebaikan dalam masyarakat. Dengan demikian, puasa bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Di Ma'iyah, Mbah Nun menekankan kita agar bisa mengendalikan diri, sehingga mampu berdaulat. Diri yang berdaulat menjadi dasar pijakan hidup berdampingan. Dalam Ma'iyah, Mbah Nun selalu menekankan bahwa seseorang yang mampu berdaulat atas dirinya sendiri akan mampu bersilaturahmi dengan siapa saja, bisa menghormati dan menghargai setiap orang melalui berbagai latar belakang. Kompetisi dengan orang lain adalah sumber ketidakbahagiaan. Banyak orang tidak bahagia sepanjang hidup kita bersaing dengan orang lain dengan segala upaya, dan seringkali hasilnya kalah pula. Kalaupun menang, hati kita tidak puas dan mencari lawan tanding yang lain yang lebih tangguh, dan kalah lagi. Begitu seterusnya. Kita selalu ingin menjadi orang lain atau ingin menjadi seperti orang lain yang diinginkan dari kita. Dan bersaing dengan orang lain itu adalah salah satu fundamental dari kapitalisme yang merusak dunia. Orang berlomba-lomba untuk saling mengungguli. Dalam perlombaan yang semakin tidak ada batas, yang menang berbangga dan bahkan berlaku sombong, sementara yang tersingkir memendam iri hati dan ketidakrelaan. Tuhan memang menyuruh untuk berlomba-lomba, tetapi itu harus dalam rangka kebaikan, bukan untuk cari keuntungan. Dan sesuai bakat dan kecenderungan masing-masing, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Semua orang dilahirkan dengan bakat dan kecenderungan masing-masing. Itu adalah bagian dari nasib. Maka kenalilah dirimu dan temukanlah bakat dan kecenderunganmu sendiri. Berbuatlah yang terbaik dengan fadilah yang diberikan kepadamu. Tidak masuk akal berkompetisi dengan orang lain, karena setiap orang diciptakan berbeda. Dan sesungguhnya kompetisi dengan orang lain inilah yang menghancurkan kehidupan. Kata Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang keadaannya hari ini lebih baik dari kemarin. Beliau mengajarkan kepada kita untuk kompetitif, tapi kompetitif dengan diri sendiri.
Jangan mengukur kemajuan dengan membandingkannya dengan orang lain, tetapi bandingkanlah dengan dirimu sendiri. Dan sejatinya, orang yang sukses adalah dia yang berlomba dengan dirinya sendiri. Dia menikmati apa yang dia lakukan, terus-menerus melakukan perbaikan, dan melakukannya dengan totalitas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.